Let's go. Intro dulu. Nggak ada intro-intro gue mah. Balik lagi pokoknya ke konten ngocok kali ini namanya, yaitu ngobrol coksu. Ya gue tahu judulnya begitu ya, nggak apa-apa. Emang gue terbiasa, gue kemarin di BDSM kan. Ada Mario Angelo dari channel Mario Angelo ya kan namanya. Oke, Terus halo Bro Rehan. satu lagi ada Bang Putra. Ini dia aktifnya. Lu di TikTok ya? TikTok sama IG ya? Instagram. Oh Instagram. Ya. Kalau yang ini aktifnya di Instagram, nge-review film juga dia, spesialis. Nah kali ini kita pengen ngomongin soal Marvel Cinematic Universe fase 4. Ini busuk apa emang sebenarnya harus seperti ini karena masih mau perkenalan apa gimana? Ya, busuk atau nusuk gitu ya. Ya, gue mulai dari Bang Putra dulu deh. Fase 4 dari Marvel Cinematic Universe ini bisa dibilang kayak apa ya? Satu metode yang baru banget, fresh banget dari jagat MCU gitu. Karena kita seumur-umur ngikutin hero tuh nggak pernah tuh ada yang berbau-bau series gitu kan, sampai sampai 9 sampai 6 episode, bahkan udah sampai ada dialihkan ke season kedua. Nah, season kedua yang desas-desusnya nanti bakal ada di fase selanjutnya gitu ya kan. Gitu. Nah, dengan formula filmnya juga ada yang baru-baru dan tetap melanjutkan di fase ketiga setelah Infinity Saga gitu. Tapi sayangnya kayaknya after Infinity Saga kayaknya beberapa dari penonton yang kemarin itu suka sama Marvel karena Avengers gitu kan, tiba-tiba di fase 4 ini entah itu emang beneran nambah atau justru sebenarnya kayak mereka yang sebelumnya pernah nonton Infinity Saga udah stop sampai Infinity Saga gitu, udah stop dengan cerita Captain America yang udah nggak tahu kemana, yang udah balik ke masa lalunya gitu kan, udah stop dengan cerita Iron Man yang udah mati, udah stop dengan cerita Black Widow yang udah mati di Vormir gitu, terus udah stop juga di cerita di mana ke bukan bisa dibilang kayak kebodohan dari Doctor Strange ngasih time stone gitu kan, cuma mungkin batas-batas itu aja gitu menurut gue sih di situ ya. Tapi kayaknya kalau ngikutin track record dari series Loki yang udah tayang, terus juga WandaVision yang udah tayang, kayaknya ada penonton lain nih yang masih stay, bahkan ada yang akhirnya mengikuti MCU dari awal banget sampai akhirnya mereka bisa sampai ke WandaVision gitu kan. Nah, gitu. Jadi di fase 4 ini kan seharusnya ini karena pandemi yang nggak pernah mau kompromi gitu ya kan. Yang harusnya kita nonton Black Widow dulu, harusnya kan Black Widow, setelah itu baru Shang-Chi, ya kan, Shang-Chi Legend of Ten Rings. Habis itu kita nonton Eternals, baru kita ketemu sama WandaVision, Falcon and Winter Soldier dan lain-lain itu. Dan akhirnya berubah formasi tuh, ya kan? Di awal 2021 ya kalau nggak salah ya, 2021 awal bulan kita nonton WandaVision dulu nih, series dulu gitu kan. Habis itu lanjut ke Falcon and Winter Soldier, baru setelah itu masuk ke series Loki dan film Black Widow. Seingat gue ya, tapi boleh dikoreksi kok teman-teman kalau kata gue salah, koreksi. Habis itu Black Widow, setelah itu Shang-Chi, habis Shang-Chi baru si Eternals dan seterusnya. Kayak gitu. Seru sih sebenarnya, seru gitu. Ada hal baru yang ditawarin oleh Kevin Feige ke para fans gitu. Cuman dari makin kesini kan udah kebaca tuh, ya kan, timelinenya kayak apa, runutannya kayak apa, untuk seriesnya juga gitu kan. Di mana episode yang akan jadi pemuncak dan yang akan jadi klimaks dari cerita seriesnya gitu kan, itu udah kelihatan gitu. Seru sih sejauh ini gitu. Nggak ada yang terlalu gimana-gimana sampai nanti kita ketemu dengan film-film yang selanjutnya ya. Gitu. Mario, gimana Mario? Oke. Kalau dari gue sih untuk MC fase 4 Pak ya, yang dimana semua filmnya bahkan seriesnya itu, oh my god, ini ada peningkatan Pak dari Kevin Feige juga dari pra-produksinya. Makanya gue agak gimana ya, agak ragu sih dengan MC fase 4 di mana mereka tuh udah mulai dari WandaVision series nih. Oke, MC udah ngikutin trademarknya DC ya, udah duluan kalau soal sensi Pak ya.
Makanya kalau bisa bilang MCU apakah mereka bisa? Dan ternyata bisa, Pak. Dan dengan jumlah episode sedikit dan ceritanya juga paling bagus. Dan itu membuat MCU sekarang tuh udah mulai memonopoli yang awalnya mereka cuma di film doang, sekarang ke TV series. Dan apa ya, sekarang makin kesini MCU udah mulai bervariasi dan juga ceritanya juga makin diperkuat dan juga jokes-jokesnya itu udah mulai diminimkan. Ini yang gue suka dari MCU Fase 4 di mana mereka tuh udah menurunkan yang namanya lawak, Pak, ya. Itu yang gue suka sih. Hmm. Gitu sih, Pak. Karena gue dari dulu tuh udah ini kesel sama MCU tuh mereka tuh lawak diperbanyak gitu. Jadi gue nggak merasa di film ini kayak gak digarap serius gitu loh. Tapi ketika di MCU Fase 4 akhirnya semua mereka tuh fokus ke cerita, udah jokes-nya udah mulai diperlambat dan ceritanya juga makin bervariasi. Moon Knight ya situ, terus Miss Marvel sekarang kan mereka udah mulai fokus ke cerita dan jokes-nya udah mulai diturunkan. Itu yang gue suka sih dari gua sih ya. Tapi ya juga ada beberapa ya film MCU bisa dibilang tuh kurang maksimal. Contoh kayak ini kalau menurut gue ya, Pak ya. Kalau menurut gua sih film MCU yang paling menurut gua tuh paling aduh yang kurang banget tuh Eternals. Eternals sama Black Widow. Itu mohon maaf banget tuh bagi gua ya. For me, what a piece of shit menurut gua tuh film tuh. Dan gua ya, lagi-lagi ini gua ketakutnya ada yang nonton, Bang Mario Febudisi, bodo amat. Tapi kalau gua tuh gua enggak ini, gua enggak suka dengan film MCU bisa dibilang tuh jokes-nya kebanyakan dan ceritanya kurang kuat dan juga naskahnya dari awal tuh ngalur gitu kemarin tuh enggak jelas gitu loh. Makanya ya tapi di samping itu MCU Fase 4 bisa dibilang cukup sukses dan juga punya cerita yang bisa dibilang tuh udah bisa dibilang paling bagus lah sampai sekarang kalau gua ya. Gitu sih Bro Rehan. Kayak ini gantian gua nih ya, asik. Oke, sip. Gimana Loy? Kalau kalau gua sih ya menurut gua perbedaannya kalau dari segi cerita menurut gua sangat signifikan. Kalau misalkan dari film solo karena kan ini kita PS4 kebanyakan film solo kan, kecuali No Way Home crossover. Ya, kalau misalkan dari skala film solo menurut gue itu sudah sangat bagus ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Kayak misalkan Thor kemarin kan Thor 1 2 agak gimana gitu kan, maksud gue agak agak kayak film Mahabharata yang gue lihat sih sebenarnya. Ceritanya terlalu gimana gitu. Nah, pas kesini-kesini kan udah mulai berwarna tuh karena dipegang sama Taika. Jadi menurut gua Phase 4 ini bisa dibilang seperti kata Bang Mario tadi sebenarnya. Kalau Phase 4 itu sekarang sudah menyeimbangkan antara jokes sama cerita. Cuman lagi-lagi menurut gua nih ya, kayaknya mungkin karena mereka terlalu kejar tayang atau gimana, kualitas CGI-nya kayak turun banget ya anjir. Kalau yang gue lihat ya beda kayak Eternals. Kalau Eternals kan sebelum pandemi mereka udah garap kan. Nah kalau misalkan yang digarap lagi pandemi nih, menurut gue anjir agak agak sangat disayangkan sih. Padahal mereka kan sudah punya apa ya, sudah punya platform untuk streaming. Jadi kalau misalkan ada terjadi kesalahan di versi bioskop bisa dibenerin lagi, terus rilisnya di versi streaming Disney Plus. Harusnya seperti itu ya, ternyata ada beberapa yang versi movie-nya sama aja sebenarnya kayak gitu juga, ya nggak sih? Nah itu Bener. gue agak kecewa di situ sih, padahal perusahaan sebesar Disney kayaknya bisa sih, maksud gue memperbaiki hal-hal kecil kayak gitu. Cuman ya balik lagi kalau untuk cerita menurut gue ya cukup menarik, tapi memang untuk dibandingkan dengan yang P1 tuh yang awal-awal, yang film-film awal P1 emang masih bagus P1 sebenarnya kalau untuk film solonya. Pendalaman karakternya lebih dapat, lebih fokus ke karakter utama. Kalau misalkan yang sekarang itu tuh mereka tuh kalau gue lihat ya formulanya mereka tuh kayak memformulasikan antara pendalaman karakter, visual effect, sama fan service. Jadi sekarang ditambah ada fan service tiap film. Ya nggak sih? Iya, bener. Entah itu Fan fan service ya. entah itu fan service-nya dari surprise, karakter baru lah, apalah segala macam. Entah itu fan service-nya kayak Thor Love Thunder Thor 4 ini. Fan service-nya musik, Ya, ya kan? musik. Ya, Ya kan? bener. Fan service-nya musik. Penggemar Guns N' Roses tuh kebanyakan pasti nonton. Iya. Orang musik kayak Guns N' Roses ya udah ditonton pasti ya, menurut gue gitu. Jadi mereka tuh sekarang nambah 1 digit untuk inian, untuk formula mereka yang tadinya visual, cerita, sama sekarang akhirnya ada fan service. Tiap tiap film sekarang ada fan service-nya.
Nah, nah menurut gua ini balik lagi, fan service ini sebenarnya nggak harus ada di setiap movie. Dan fan service itu menurut gua, kalau menurut gue sih kayaknya ada di pojok jurang. Kalau misalkan kalau misalkan lu bener naro fan service-nya, ya filmnya laku gitu. Tapi kalau fan service-nya ditaruhnya di beberapa marketing gitu kan, itu kan mempengaruhi ini kan, mempengaruhi ekspektasi. Begitu tayang, begini ternyata filmnya, kecewa akhirnya ya kan. Menurut gue kayak gitu, fan service tuh harusnya dirahasiakan sebenarnya fan service, kecuali musik ya. Kalau musik ya it's okay. Menurut gue itu aja sih. Mereka punya satu tambahan lagi di formula mereka, yaitu fan service ini. Yo, ya sih, fan service Pak ya. Memang gini Pak ya, memang fan service sekarang kalau MCU kan mereka udah jualnya fan service ya. Contoh Multiverse of Madness kemarin yang kita udah ekspektasi tinggi. Wow, Profesor X ada, Mas Devon ada, ternyata hasilnya. Itu goblok Ngegojek sih parah sumpah. Pak ya. Itu goblok sih beneran. Woi Bang Putra, lu kayak nggak terima ya? Nggak, lagian ngapain sih ngepromosiin itu di tengah-tengah gitu loh, bukan tengah-tengah film tapi tengah-tengah itu mundur istilahnya gitu kan. Ini countdown nih mau tayang tuh gitu kan, 2 minggu setelah itu dong, hampir mau masuk ini lah, mau habis 2 minggu setelah ini, malah setelah sebelum penayangan gitu. Gitu kan, gitu, alah gitu, jadi nggak semangat lagi. Sam kenapa gitu dibocorin gitu kan. Tapi itu bukan Sam tahu tuh kalau kayak gitu sebenarnya. Iya, Ya, gue iya nggak sih? curiga gitu sih. Kayaknya karena bukan Sam karena tuh. nggak mungkin, karena nggak mungkin ya, karena nggak mungkin ini juga ya, nggak mungkin dia sendiri gitu kan. Cuma maksudnya ya mau apapun yang berkaitan dengan karya orang gitu kan, walaupun ada di bawah naungan rumah produksi gitu, ya harus kompak lah gitu. Harus kompak lah, jangan kayak tiba-tiba kayak keluarin aja lah apa promosi, kayak nggak yakin gitu loh. Kayak seolah-olah nggak yakin bahwa film ini bakalan meledak gitu. Kayak yang ngapain? Yang ngapain, kayak nggak usah lah gitu. Nggak usah takut gitu. Karena fans lo tuh mau nggak mau nanti bakal nge-spoiler itu juga gitu. Mereka lah tim marketing lo yang harus lo berdayakan gitu. Nggak usah takut, fans tuh bakalan ini kok, bakalan lemes, percaya sama gua. Fans tuh bakalan lemes. Ya baik yang udah nonton duluan atau apa, pasti beredar aja lah tuh di medsos gitu kan. Nah, itu yang harusnya diperhatikan sebagai kekuatan buat mereka gitu. Jadi kayak nggak usah khawatir lah gitu. Kayak akan ada kejutan-kejutan yang gimana gitu kan di filmnya gitu kan. Nggak harus dipakein untuk dijadiin materi promosi film gitu, untuk menggait penonton bahwa kita punya Illuminati gitu kan di Doctor Strange MOM gitu. Kita pakailah inilah buat mempromosikan film kita biar nanti yang nonton lebih banyak lagi gitu. Yang menurut gue sih nggak perlu gitu. Nggak perlu. Gini Pak, satu nggak perlu, dan kedua fanbase MCU udah banyak. Gini, intinya gini, walaupun film lu tuh jelek ataupun bagus, tetap fans tuh akan nonton karena MCU trademark fansnya udah banyak banget. Tetap lu bakal laku, makanya gue lihat ketika itu di spill gede-gedean di TV spot lah gitu. Itu aduh, ini karena banget bahwa dari tim marketingnya aja itu udah kelihatan bahwa ini mereka nggak pede dengan filmnya sendiri Pak. Contoh Pak, lu Bang Putra, lu nonton nggak sih? Dan juga Bang Rehan, lu nonton nggak sih yang Jurassic World? Itu apa nggak tangan tuh fan service-nya? Itu udah kelihatan bahwa ini filmnya kalah. Jelas. Bangke banget tuh fan service itu. Iya, langsung ditaruh gitu ya. Terus apa yang mau gua lihat? Ceritanya belalang lagi. Iya. Universal ini loh, Universal kayak Sony loh. Udah pakai template. Di Jurassic World itu. Template. Di akhir T-Rex. Ya elah, kayak gue nggak pernah nonton Jurassic gitu kan. Tiba-tiba di akhir kasih T-Rex berantem sama Giganotosaurus apalah gitu kan. Ya elah gitu. Kayak nggak pernah nonton aja gue gitu kan. Gitu. Ya makanya trademark seperti itu kan udah basi ya kalau kita ya kayaknya. Memang udah berkali-kali. Gue masih baiknya itu tadi. Fan service tuh awalnya dari Endgame nggak sih? Semua film langsung pada ya nggak sih? Kalau gue lihat ya fan service tuh di Endgame sebenarnya. Endgame ya? Iya. Di bagian mana bro? Iya, semuanya itu callbacknya semua itu fan service. Callback semua itu kan itu. Fan service semua itu bro. Iya, 90% callback cuy.
10%-nya perang di akhir. Tapi menurut gue Endgame tuh pinter ya. Si siapa sutradaranya? Russo Brother. Russo Brothers. Menurut gue tuh pinter sih itu. Mereka bener-bener anjir sepanjang film Endgame tuh 3 jam. Kita nggak ada perang men. Bener-bener di akhir tuh tapi lama gitu perangnya anjing itu. Itu menggema-gema anjir. Bahkan ada yang sampai nonton 10 kali gitu kan. Ya wajar sih karena emang dapat Iya. banget sih. Ya kalau menurut itu kalau menurut yang lain mungkin lama ya, tapi buat gua belum. Buat Lah. gua belum lama itu. Karena Kenapa? action sequence di bagian superhero ceweknya bentar banget. Oh Menurut gua iya. bentar banget. Oh Harusnya iya, itu iya, bisa iya, tuh benar, dibikin glutnya agak epic untuk yang si berantem para ladies hero itu kan, ada Captain Marvel, ada Valkyrie gitu kan, ada siapa Nebula, terus juga siapa Duas juga. Gamora, habis itu ya itu tadi tuh banyak tuh hero cewek Banyak banget. apa si Armor Wars ya bener ya si ini si War apa Machine. War Machine. Nah, War Machine yang cewek itu. Santai, Pak. Oh iya ya, itu seriesnya ya. Ya pokoknya itulah yang dipegang sama si inilah pacarnya Iron Man lah gitu kan. Nah, itu menurut gua kayak kok bentar banget sih gitu kan, kayak kayaknya nggak nyampe 5 menit gitu kan. Kayak nggak nyampe ini gitu kan, nggak berasa aja gitu. Babuk udah gitu, harusnya dibikin lebih epic gitu kan. Jadi kayak ngelihat woman's power gitu, girls power gitu kan. Bahwasanya ya kita Iya. perempuan bisa juga kali berantem sama laki-laki gitu kan. Gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya, kayak aduh yang ladiesnya kurang lama nih gitu. Tapi overall epic gitu. Untuk penutupan epic. Endgame Itu itu epic, tetap Pak. epic. By the way, Iya, Pak, tetap epic. kalau lo ngomongin Endgame, ini lebih epic Endgame daripada Infinity War. Mohon maaf kalau iya. gua ya, Iya, lebih epic kerasa. Endgame. Lebih kerasa. Tapi secara apa namanya? Kayak kompleks cerita dan emang benar-benar ngelihat perjuangan di tengah-tengah itu yang lebih dapat Infinity War. Oh, sama gimana? emosional. Emosional tuh Iya, yang lebih lebih dapat Infinity War. lebih emosional itu Infinity War Menurut gua. gitu. Gua nggak dapat apa-apa, Kalau Pak. di ya Jujur, kalau gua- kalau kalau di gua dapat. kalau di Endgame kan ya, kalau di Endgame kan kita disajin di awalnya adalah gimana akhirnya kita bisa lihat Tony Stark balik gitu kan kalau di Endgame. Nah, kalau di Infinity War tuh ya itu tadi di tuh planetnya ini, planet tempat si Iron Man. Iya, di Titan kan mereka ketemu tuh sama si Thanos kan. Nah, di situ tuh kelihatan tuh kayak aduh kayaknya gua merasa takut kalau bocah ini kenapa-napa nih gitu kan. Gua udah larang dia nggak boleh ikut di kapal kapal alien ini nih, kapal Squidward ini nggak boleh ikut gitu kan. Gue takut lo tewas gitu, gue nggak berani nih gitu kan, karena lo tuh aset yang berharga gitu. Nah, jadi situ kayak emosional itu lebih dapat gitu kan. Dan bandelnya si Peter Parker tuh juga bermain di situ. Bandelnya Peter Parker juga bermain, terus juga kayak Dr. Strange yang ngerasa kayak gue aneh ngelihat lu gitu kan. Lu apa sih manusia kok bisa tiba-tiba ngeluarin jaring gitu kan. Nah, di situ kayak keanehan-keanehan yang terjadi di Infinity War tuh kemasannya enak gitu. Kemasannya enak, makanya di akhir kayak lebih emosional, lebih dapatnya di Infinity War itu sih. Dan satu lagi Loki. yang Mjolnir diangkat Captain America, gue nggak dapet anjir feelnya. Gue malah dapetnya Thor datang. Wah, itu Thor datang iya, di itu. Wakanda, kalau teriak gua Iya. dulu. Buset itu gue teriak itu, kesel Jelegar mampus lu gitu ya. goblok. Iya. Thor Jelegar datang. gitu ya. Getar banget lagi Bring kan me speakernya. Thanos gitu. Iya. Udah gitu Oke, Orang gini. ngepas. 6 Infinity Stones dihajar. Iya. Wah gila itu Bring keren me banget. anjir. Thanos gitu. Ya ngeliat Stormbreaker melintir ngeluar petir tuh saya asik itu. Gitu kan. Kayak itu juga callback loh, itu juga callback untuk si Ragnarok sebenarnya. Ragnarok kan juga kayak gitu tuh. Ya kan, Oh, iya. dipelintir sama si Thor kan gitu kan. Itu callback juga tuh sebenarnya. Gitu. Cuman itu tadi kalau yang di Captain America Mega Mjolnir itu unexpected itu. Gue jujur gue teriak di sana, jujur. Teriak gue. Kayak ternyata dia worthy ya di Avengers 2 kemarin gitu kan. Kalau Sebenarnya dia worthy nih gitu. Gue udah tahu itu, Iya. gue udah ada feeling anjir. Dia worthy nih, tiba-tiba kayak gitu agak ngangkat dikit, terus Thor juga was-was gitu kan. Age of Ultron. Alah, Lo tadinya Iya. Infinity War, Pak. Age of Ultron tuh. Oh dan satu lagi kesalahannya menurut gue ya, kesalahan dari Endgame adalah
ketika Captain America ini ngambil Mjolnir, diliatin dulu Mjolnirnya keangkat, aduh jangan. Hmm. Jadi langsung jedar, teng gitu. Nah. Wah, itu lebih loncat sih. Kalau misalkan kayak gitu ketahuan, wah Captain America ini mah. Soalnya Thor kan lagi diiniin kan, lagi mau dibacok terus tangan dia nggak gini. Hmm. Jadi Iya. pasti udah fix satu lagi tuh si Captain America, menurut gue gitu. Dan kita merasakan beban berat para editor editor yang sama ketika mereka menggarap Endgame dan juga No Way Home. Kenapa? Di Endgame kalau ini ya teman-teman yang nonton gitu kan, lihat lagi ada loh scene yang sebenarnya itu kayak ada karakter yang dihilangin di belakang, terus ada bagian-bagian yang sengaja dirubah gitu kan, dari segi ya CGI tempat segala macam itu banyak loh gitu. Sama kayak teman-teman dari pihak Sony dan juga MCU waktu menyembunyikan dua Spider-Man lain itu sama yaitu dua Spider-Man lain itu sama si ini ya kayak karakter lainnya itu seharusnya. Ya, ya. Itu tuh. Nah itu tuh berat coy. Waduh. Berat coy, pasti Endgame tuh berat banget karena itu saga terakhir gitu kan. Nah ini gue Udah nggak yakin nih Apa? diakhirin saga multiverse-nya gimana di Secret Wars kayak Desas-desusnya sih, desas-desusnya fase 5 ini kan bakal diumumin di Comic Con bulan ini juga Iya. deh kalau nggak salah deh. Comic Con Comic Con apa bulan ini. di Comic-Con. 23? Comic Con satu, Comic-Con. Comic Con satu sama nanti bakal diperjelas di Disney Expo yang kemarin waktu kita Oh iya, di lihat 23 Expo itu. Today Trade Expo itu. Kayaknya sih di situ sih. Dan pengenalan awalnya kayaknya kita bakal tahu di Comic Con sama kayak hal yang sama waktu Feiji presentasiin fase 4 itu. Itu. Oh, waduh. Merinding Pak deh ya. Itu tuh. Gak tunggu Iya. aja nih. Pas sempatnya gimana nih aslinya? Karena gua juga gini sih. Pas sempat juga arahnya mau kemana juga multiverse aja belum kelar Pak sekarang Pak. Gue udah setelah kemarin No Way Home sama Doctor Strange, gue turunin deh ekspektasi gue, apalagi nanti buat Black Panther sama inian apa namanya film habis Black Panther, Ant-Man sama satu lagi tuh Ant-Man sama The Marvels. The Marvels, gue turunin dulu. Kalau Thor gue yakin kayak bagus sih, soalnya yang garap emang kebiasaannya YTT. gitu dia ya. Jadi ya Iya, udahlah, YTT. nggak usah dibawa serius Iyalah. anjir. Gak usah bahas Iya, serius, iya. santai. Iya. Kalian ngelihat filmnya ini teman-teman yang nonton ya sekali lagi ya. Kalian ngelihat filmnya nanti kayak bercanda-bercanda misalkan gitu kan dari Iya. trailer aja udah bercanda-bercanda gitu. Tapi di balik layar dia seserius itu loh untuk mengubah Gore the God Butcher itu jadi kayak nggak mirip di komik. Itu serius loh. Itu serius dengan pernyataan dia yang bilang bahwa nanti bakal mirip sama Voldemort gitu kan. Voldemortnya Harry Potter. Itu serius loh. Itu serius guys, karena kayaknya gue yakin banget di belakang itu ya, di belakang kamera sama penggarapan itu, gue yakin banget tuh dia udah nge-sketch gitu kan, udah ngegambar gitu. Gore nih kayaknya di komik begini gitu kan. Gue aplikasikan kayak gue satuin dengan wajahnya Christian Bale gitu. Gue bikin kayak gitu. Ini kurang lebih sama nih gitu. Gue yakin banget tuh. Ya kayak kurang lebih sama gitu. Berikut dengan hidung-hidungnya yang pipih gitu kan. Terus kalau dipakein tentakel gitu apa segala macam kayaknya sih udah gitu. Makanya kayak dia tetap mempertahankan wujud manusia itu gitu kan dengan nambahin riasan di apanya itu di badannya itu jadi kayak bener lo ngelihat film thriller. Nah, kayak gitu tuh. Kayak ngelihat film thriller. Itu dan itu termasuk menurut gua sih itu hal yang serius loh untuk seorang Taika Waititi gitu. Walaupun ceritanya komedi ya, kayak kemarin dia bikin Jojo Rabbit, Ragnarok gitu kan, kayaknya di belakang layar tuh dia seserius itu loh gitu. Dan fans tuh nganggep kayak kenapa gue nggak komik accurate apa segala macam. Oh pas nongol official trailer, sangat seram. Oh ya pasti Pak, gini loh Pak, namanya juga penggarap film juga semuanya juga serius. Karena kan begini, buat yang belum tahu gitu. gini Pak, banyak banget soal di netizen sekarang itu yang menganggap film buat film tuh gampang banget. Bro, ini ya, yang namanya sutradara itu udah di tiang gantungan bro. Karena kan dia kan udah dapat budget dari produser nih. Dia gimana caranya udah nuntasin itu sama sebulan 2 bulan dikejar sama studio. Ya makanya meskipun kalian ngomong oh bang Disney kan ciri-ciri ya. Disney tuh wah begitu namanya company tetap aja ngeri Pak. Namanya company tuh ngeri loh. Iya lah orang dia punya duit.
Mia duit bisa apa aja, makanya saudara itu di tiang gantungan sebenarnya, makanya nggak kaget ada saudara yang galak segala macam, karena mereka juga diubur-ubur waktu juga. Sebenarnya nih, gue Iya. sedikit nyinggung DC ya. Menurut gua Mhm. Justice League yang sebelumnya tuh yang sebelum Zack Snyder, yang Joss Whedon itu bukan salah Oh, Whedon anjir. Joss Whedon. Bukan bersama Widon, WB-nya. Kasihan anjir Whedon, gila. Dia nangkep pisau jatuh loh itu kayak begitu. Nangkep pisau jatuh loh itu kayak begitu deh. Dia tahu kalau Udah itu gitu tajam bakal lagi, gagal. Dia tahu kalau itu bakal gagal anjir. Iya kak, Udah ya. gitu tajam lagi pisaunya kan. Kan juga ini Pak ya, Zack Snyder juga nggak profesional banget, dia tiba-tiba ninggalin projectnya Nah aja itu, tanpa ada ini. itu salah satu penyebab kenapa Warner Bros ya males lah gitu ya kan. Di satu sisi ya kayak gitu mungkin dihubungkan dengan masalah keluarga akhirnya ke pekerjaan dan kacau jadinya. Nah kalau menurut gue nih ya, Pengen banget gitu. Taika ini gue nggak tahu nih ya besok nih ketika kita nonton Hmm. apakah dia bakal mengulangi kesalahan yang sama atau enggak. Soalnya menurut gue fatal banget kemarin di Ragnarok nggak diceritain Hela. Diceritainnya tuh secara visualisasi tuh pas ingatannya si ininya doang, ingatannya si siapa? Si Tilda Swinton siapa namanya? Valkyrie. Valkyrie. Oh, Valkyrie. Iya. Valkyrie ini Tessa Thompson. Iya. Iya, Deng. Kok Tilda Tessa Thompson. Swinton? Anjir, Tilda Swinton masih ini ya si Lo ingat Action One ya? Iya, kemarin gua habis bikin inian. Doctor Strange ya. Iya. Nah, Iya, pokoknya ini ya apa namanya kita ngelihat tuh si Tessa Thompson itu kan ngelihat masa lalunya, dia diliatin masa lalunya kan. Nah, di situ doang kita ngelihat hmm. visualisasi Hela gitu. Sedangkan menurut gua kayaknya butuh deh. Soalnya kan pas gua lupa deh di tengah-tengah kemarin apa di awal gitu gua lupa. Pokoknya si Hela langsung tiba-tiba datang gitu aja anjir. Nggak ada sebab Iya. muasabab kenapa dia dari mana itu tiba-tiba ada portal hijau datang anjir. Iya kan? Out of konteks. Iya. Iya menurut gua di situ agak sedikit kurang kejelasan sih. Nah yang gua takutnya Gor kayak gitu nggak diceritain. Masalahnya dia masa lalunya kelam banget nih orang nih masa lalunya tuh jelas gitu di komik kenapa dia bisa sampai senekat dan sebarbar itu. Padahal dia orangnya kurus kering gitu ya nggak sih? Tapi Iya. bisa se-OP itu. Sebenci itu dengan para dewa gitu. Heeh. Hmm. Harus Ya, Bisa makanya, sebenci itu Pak. juga dengan para dewa, dapat kekuatan dari mana gitu. Karena gini sih, takutnya dijelasin Gore itu Asus bagaimana itu nggak dari scene Pak, ya kayak sama Inquisition kemarin. Inquisition tadi gini-gini mulut, bodoh amat lah. Langsung males gua ngeliatnya. Gitu Pak. Tapi sebenarnya diliatin tau Incursion yang si itu Sinister. Cuman kayak gitu doang. Oh iya sih. Iya. Cuman kayak gitu doang. Bentukannya gitu doang. Jadi ya masih agak-agak gimana gitu ya. Masih kurang lah menurut gua. Inkursi. Makanya itu sebenarnya di fase 4 itu akhirnya yang menurut gue ya fase 4 yang kayak amat sangat disayangkan sih sebenarnya gitu. Ya si Multiverse of Madness itu sih salah satunya yang amat sangat gue sayangkan gitu. Kok justru malah kenapa yang kualitas filmnya jadi B aja sementara yang seriesnya jadi wah banget gitu kan, kayak nggak imbang nih, kayak timbangan gitu kan, nggak seimbang nih, ada yang bengkok sebelah gitu kan, ada yang berat sebelah nih gitu kan, Ya mungkin kayak itu gitu. reshoot Iya, bukan kayak reshoot berat sih. sebelah nih gitu kan. Reshootnya Makanya kayak bahkan ada ini kan apa namanya? Ada apa? Mordo yang digorok anjir. Oh iya, mau Iya, dalam harusnya nafsu 6 ya digorok, katanya harusnya. ini ada ya. Oh iya. ada harusnya ada Mordo tuh yang bunuh sama Wanda seharusnya. Dan Itu bocor nggak mungkin kemana-mana itu. PG-13 anjir. Digorok kayak Makanya. begitu orang mah nggak mungkin anjir. PG-13. Iya, kayak udah bener Michael Waldron fokus sama Loki deh. Kayaknya ya. Iya. Kayak mau fokus sama Loki deh, beneran deh. Gitu. Tiba-tiba kayak Michael Waldron kayak gini nulisnya gitu. Kok di Loki bagus banget, di Doctor Strange kayak setengah mau setengah enggak nih gitu kan. Kayak setengah hati gitu loh. Udah gitu kalau misalkan Scott kan gue sempat bahas tuh. Scott tuh yang gue lihat ya, dialog-dialognya cakep-cakep banget men. Parah, cakep banget dialog. Astaga.
Scott Bener-bener Derrickson itu kayak fans apa ya? fans Cakep sumpah. fans sampai matinya Doctor Strange itu. Iya. FYI ya, Scott Derrickson tuh emang bener-bener dia tuh demen banget sama Doctor Strange. Scott Derrickson ya. Makanya gua ngeliat kayak gua nonton di film pertama eh, yang digarapnya dia tuh emang udah berasa lah ya kayak keseriusan dia untuk kayak gue pengen ngegarap hero favorit gue begini nih gitu kan. Nah semuanya udah dipresentasiin tuh. Nah, kenapa kayak gue menurut gue Doctor Strange yang pertama bagus, mengingat dia juga fans atau penggemar dari Doctor Strange kan, dia masa kagum itu gitu. Dan Bagus, akhirnya Pak, kenapa dia, dan akhirnya kenapa uh, dia dan tim Kevin Feige termasuk ya, dan tim MCU lainnya itu setuju kalau Benedict Cumberbatch itu adalah Doctor Strange gitu. Oh iya. Karena emang udah ada di palanya dia, salah satu itu udah ada di palanya dia gitu pas dibaca komik gitu kan. Dan gue pengen suatu saat Strange itu mantelnya dipegang sama yaitu tadi Benedict Cumberbatch. Nah ternyata bener. Waduh, kalau Scott soal Derrickson. MCU mah itu Pak, MCU tuh nggak pernah Iya. salah soal casting, nggak Nggak. pernah salah mereka itu. Enggak, emang gak pernah salah. Itu Dia yang memang gue Selalu ya? gua akui, selalu iya, tepat. Kecuali Gua Namor, akui kita nggak tahu. timnya. Gue nggak tahu Namor nih ya ini antara benar antara enggak nih, ya kan? Karena ada yang bilang itu visual resmi, inilah first look gitu kan dari Namor The Submarine, itu gue baca di Instagram lah gitu kan. Kayak kenapa jadi kayak apa namanya? Hewan biota laut yang ini tuh, yang apa sih? Naga-naga gitu, apa sih namanya itu, lupa gue. Biota laut itu pokoknya itu deh. Kenapa mirip kayak gini gitu ya kan? Pakai sempak Anjir doang, gitu. Pak. Pakai sempak. Pakai sempak. Iya. Ada sisik-sisiknya gitu. Kayaknya ini bukan first look resmi deh gitu kan. Nggak mungkin banget gitu ada leak dari luar yang ngasih tahu bahwa inilah first look ya dari Namor The Submarine gitu kan. Kayak kalau selagi bukan keluaran dari resmi, keluaran dari Marvel ya gue abu-abu untuk mempercayain itu gitu loh. Aneh sebenarnya. Kalau bukan dari Marvel yang ngeluarin langsung gitu ya kan, emang dipresentasiin langsung gitu. Tapi sutradaranya sama kan, Ryan Coogler. Iya, Ryan Coogler Oh tetap iya. orang yang ngegarap si Black Panther yang pertama. Sebenarnya dia juga kepikiran tuh, pusing banget gue yakin tuh. Masalah datang tiba-tiba kan, jebret ya kan, ya Allah. Aktor gua hilang. Aktor Iya. utama hilang. Pemeran iya. utama lagi. Jadi Ya tuh, ampun. iya. Itu Dan itu nggak akan di request itu, nggak akan di request. Dibuat mati, Gitu. tetap dibuat mati. Iya. Dan dibikin emang bener-bener kayak penghormatan gitu kan. Terus kayak dibikin ya mungkin yang ada di kepala gue itu adalah yang di kepala gue ya, yang di kepala gue aja gitu. Kayak di Black Panther Wakanda Forever itu entar cuman kita dapat cerita bahwa Black Panther ini tewasnya begini, kurang lebih kayak gitu kan. Terus dia memang mempercayakan penerus dari si Aduh. Black Panther, mantel Black Panther itu ke Shuri misalnya gitu kan. Nah, Fis mungkin jangan kita cewek bakal anjir, Black Panther. ya bakal dapat ceritanya kayak gitu. Kayak Ini, gitu. Pak, Cuma nanti nggak tahu nih alternatifnya, satu dia bakal bikin cerita kayak gitu, atau yang kedua itu tadi kayak dibikin pemakaman Black Panther secara itunya lah, secara resminya kayak gimana gitu kan, dan untuk penghormatan dari Black Panther ke Chadwick Boseman gitu. Gini sih, kalau dari sudut pandang gua kurang setuju sih kalau Shuri akan jadi Black Panther, itu gua Iya. nggak setuju banget. Iya. Sangat Iya. nggak setuju. Ya, Sangat nggak beberapa setuju. banyak nggak setuju kok, terang aja. Karena gini Pak, mohon maaf, cerita untuk T'Challa ini masih belum selesai. Oke, katakanlah aktor udah meninggal. Tapi yang namanya retcon, yang namanya untuk recast aktor untuk T'Challa ini diperluas lagi originnya itu masih banyak. Makanya MCU itu menurut gua terlalu lebay, sangat lebay menurut gua tuh. Itu yang menurut gua tuh, kerja gitu loh, gak usah tiba-tiba ngomongin ngapain juga gitu loh. Waktu udah meninggal juga lu, lebay. Itu gua lihat tuh, lebay banget MCU itu. Karena gini, ini kita bisa bilang bahwa kalau dari sudut pandang itu dia lebay bener ya, Man. Gue juga kadang mikirnya mungkin ada sisi yang agak berlebihan gitu ya kan. Berlebihan banget Cuman, menurut gua tuh. Ya, cuman kalau dari informasi yang beredar juga waktu itu, kalau teman-teman mungkin ada baca juga, si keluarga dari Chadwick justru malah nggak masalah kalau seandainya Black Panther itu di recast. Iya gak masalah, karena itu Sebenarnya nggak udah masalah. biasa, itu udah biasa di Iya, film iya. tuh udah biasa Karena menurut dia banget. itu nggak masalah gitu. Makanya Hmm. begitu dengar informasi tadi bahwasannya pihak keluarga nggak masalah kalau seandainya Black Panther itu tetap diteruskan, tetap ada walaupun yang megang mantelnya bukan Chadwick Boseman. Kan? Mbaku. Iya, mungkin ada di bagus salah satunya. Dan kalaupun seharusnya memang benar-benar masih ada Black Panther dan ada Mbaku tanpa Mbaku tuh memegang mantel Black Panther,
Gue kepikiran si John David Washington apa bener ya yang main Tenet kemarin? Oh iya, John David Ya, Washington. sebenarnya itu gitu. Cuman apa ya? Otak fancast gue tuh mulai nyari-nyari lagi nih aktor kulit hitam gitu kan yang pernah gue lihat di film gitu yang kira-kira cocok gitu. Dan tiba-tiba nih yang Hawkman-nya ini nih, Hawkman-nya si siapa? Si Oh, Hawkman-nya ini di situ ya. Yeah. MCU nih gitu. Ini orang bisa loh jadi Black Panther loh gitu kan. Bisa. Jarangnya dapat gitu. Cocok Bisa, gitu kan. Posturnya cakep Ah, lagi. iya, badannya tinggi juga kan. Tinggi, Si tinggi. siapa tuh Tinggi. si nama karakter itu kayak wah ini Black Panther juga nih gitu kan. Kufu Nah, namanya gua Kufu. Iya, nah gua waktu itu lihatnya sebelum dia jadi Hawkman itu. Tiba-tiba gitu ya kan, tiba-tiba ada berita lah mulai dia pakai kostum Hawkman gitu kan. Ah, hilang gitu kan. Hilang nih fancast gua nih gitu. Hilang nih gitu. Malah sebenarnya orang bagus nih gitu kan, posternya bagus, tinggi gitu kan, badan berisi juga gitu. Kayak dia cocok pegang mantel Black Panther, cuman apa iya gitu kan. After dia official jadi Hawkman gitu, tiba-tiba mampir ke MCU gitu kan. Untuk dapatkan mantel Black Panther gitu kan. Kejauhan banget gitu gue mikirnya gitu. Tapi kalau secara kayak fancast dia cocok sama salah satu lagi kayak sama si itu juga kayak John David Washington juga cocok itu sebenarnya. Walaupun poster badannya nggak terlalu tinggi banget ya gitu kan. Kan kelihatan tuh di film Tenet kemarin tuh dia disandingin sama si Robert Pattinson kan. Di badannya kayak gimana gitu. Makanya gitu Pak ya. Gitu. Makanya sekarang kalau MCU misalkan ada aktor yang misalnya ya kayak Thunderbolts, aktornya kan udah meninggal tuh yang ini General Thunderbolts-nya. Oh, Nah, iya. itu aja apakah itu kehilangan juga nanti di She-Hulk nanti? Itu gue juga nggak tahu loh Pak, rasanya gimana tuh. Karena porsinya untuk General Thunderbolt dia akan muncul di She-Hulk dan dia akan memerankan Red Hulk dan segala macam seperti di komiknya itu lebih bagus dan di recast pun nggak masalah. Makanya ini ya kenapa ya? Boleh MCU mereka para komunitasnya fans tuh mereka tuh nggak suka dengan apa yang udah pernah dilakukan oleh DC yang dimana mereka tuh udah mulai ya apa ya recast segala macam. Oh DC recast terus. Ya di perfilman sih recast segala macam tuh udah hal biasa, sangat hal biasa banget Pak. Iya. Dan apa ya? Dan setiap aktor, setiap aktris mereka tuh berhak megang mantel ya, sama kayak ini deh, kayak kita gue ngebawa Harry Potter ya, sorry ya, gue ngebawa Harry Potter nih gitu. Kayak gini deh, itu sama hal ketika lo ngelihat film Harry Potter 1-2 yang dimana pemeran Albus Dumbledore yang sama tiba-tiba di film ketiga berubah. Tiba-tiba di film ketiga berubah gitu. Ya maksud gue, siapapun bisa memerankan Albus Dumbledore, sama kayak siapapun bisa memerankan Gellert Grindelwald. Sebenarnya Gellert Grindelwald tergantung perspektif lo di mana. Nah makanya untuk hal yang sama pun sebenarnya bisa berlaku juga kok untuk Marvel, untuk DC Comics sebenarnya. DC Comics pun juga kayaknya sebenarnya nggak ini kok, nggak menutup kemungkinan buat recast, nggak menutup Di situ kemungkinan hal biasa. Iya, udah hal biasa kok teman-teman. Cuma kayak gimana teman-teman ngelihat siapa yang dipilih gitu kan, siapa yang diambil, siapa yang disetujui oleh tim untuk mempercayai dia, ya udah lu pegang mantel itu. Kita sebagai penonton lihat gitu. Lihat aja urusan lu suka atau nggak suka atau dia sesuai atau enggak dengan fancast-nya lu, nggak masalah gitu. Nggak masalah. Siapapun berhak kok untuk megang sebuah karakter dalam film tuh, semua orang siapapun berhak. Mungkin termasuk lu yang nonton gitu kan. Lu yang nonton juga sebenarnya kalaupun orang PH ataupun orang production house lain tahu dengan lu gitu, lu bisa aja diambil men. Si Mulio berawal dari tweet bisa jadi Shang-Chi gitu kan. Iya. Si Mulio sih gitu. Makanya siapapun berhak coy gitu. Jadi jangan kayak langsung kayak kenapa recast mulu, kenapa DC juga, kenapa DC recast. Sebenarnya ini tahu apa namanya problemnya beda. Kalau misalkan MCU justru sangat diwajarkan untuk recast karena kan penyebab mereka di recast itu kan ya karena pemerannya meninggal. Ya nggak sih, kecuali Edward Norton kayak gitu-gitu. Ya itu mah itu pun jarang gitu kan terjadi seperti itu. Jarang. Emang udah harus lah gitu ya. Kalau misalkan di CU itu kan karena memang bermasalah gitu ya nggak sih, aktornya masih pada hidup semua. Jadi ya emang pure mereka bermasalah gitu. Iya, masalah kalau BB. Pure emang punya masalah aja. Kalau misalkan ya meninggal emang lu mau ngapain? Ayo.
Kayak inian aja, kayak Paul Walker kemarin tuh. Paul Walker kayak untungnya Paul Walker keluarganya Ada yang mirip. mengizinkan. Iya, Iya, ada ada yang yang mirip mirip, bisa ada bisa di CGI-in. Itu ada berat yang loh. mirip, ada Berat, yang sangat berat tuh. Iya, mengizinkan. berat loh. Dominic Toretto apa si Vin Diesel itu juga mikir keras itu sama James Wan. Gimana caranya buat ini bikin karakter itu tetap hidup walaupun sebenarnya di cerita dia belum mati. Hmm. Itu berat, coy. Sangat berat. Nggak segampang kayak kalian ngejudge ada Brian O'Connor lagi di sini gua off lah, gua nggak mau ikutin lagi lah saga ini lah segala macam gitu. Nggak Iya, punya. karena kalau dari segi cerita fiksinya dia belum tewas. Brian O'Connor itu belum tewas gitu loh. Amat sangat disayangkan sebenarnya gitu kan. Cuman ya mau gimana lagi gitu. Mungkin gini, Kayak Pak. udah karakternya tuh lengket banget gitu kan sama si siapa? Paul Walker gitu. Susah. Nah, itu makanya pekerjaan seni itu kayak gitu guys. Pekerjaan seni itu adalah pekerjaan yang paling jujur sebenarnya gitu. Ya namanya juga job, Pak, ya. Iya, Semua orang juga iya. bisa berhak itu. Makanya Makanya itu MCU. ketika orang lo udah lengket banget sama satu karakter dan tiba-tiba harus diganti, ya memang akan ninggalin kesan gimana gitu ya kan. Emang benar, emang mereka gitu, emang udah lengket banget tuh. Itu udah kejujuran yang nggak bisa diganti atau nggak bisa dirubah gitu. Udah kejujuran yang nggak bisa diganti atau dirubah gitu. Kalau orang udah lengket banget sama satu karakter, tiba-tiba kayak ya mohon maaf meninggal kayak si Paul Walker gitu kan. Dan yang jadi Ya, beban itu Chadwick adalah Boseman yang juga susah gitu. dibebankan adalah si yang ini yang meneruskan. Yang ditinggalin. Nah, iya yang Yang ditinggalin. meneruskan itu yang dibeban, entah itu aktor, entah itu produser, entah itu penulis skenario. Jadi kayak misalkan tim casting juga tuh berat kayak- tuh tim casting tuh. kayak misalkan apa namanya, Riri William nanti. Oh itu bebannya berat banget tuh. Dia harus gantiin Iron Man bro, gila loh. Nah, Gantiin Iron Man. secara cerita itu udah icon banget tuh, Iron Man itu udah icon banget tuh. Iya loh, nyelenehnya Sampai gitu dia loh. iya. Sampai di Tiba-tiba- Far From Home tuh ada grafitinya gitu iya, kan. tiba-tiba diganti sama anak bocah kemarin gitu kan, orang pasti Iya. ada tuh keselnya tuh, gue yakin fans ini kan pasti kesel tuh. Iya dong. Langsung ngecilin ya. Nah, Iya, digantinya sama bocah kemarin kata gue. Buset, jauh banget kata gue. Ya udahlah. Karena emang kayaknya Marvel nyarinya yang benar-benar muda banget ya. Buat jangka panjang banget. ya. Ya Kelihatan satu buat jangka panjang. Chavez. Karena memang benar-benar ya, Tom. karena memang pandangannya mereka tuh yang gitu. Muda ya muda gitu. Jangan kayak orang yang udah tua tapi dimuda-mudain gitu. Muda ya muda gitu kan. Hemat budget bro, jadi kalau di CGI itu nggak perlu edit gitu. Budgetnya tuh tinggi CGI ya, apakah mau realistis Iya. berat banget. Berat lah. Simpel Dia juga dah kayak, itu tangannya siapa? Tangannya Jane Foster di CGI anjir. Biar berotot. Oh iya, berotatnya CGI, ya ototnya CGI. CGI dia memang ya, ada berotot. ya, dia memang ada bantuan olahraga juga kok gitu. Tapi nggak sepumping itu. Iya. Iya. Dia memang ada bantuan olahraga di belakangnya. Ya tenaga Tapi cewek nggak sama tenaga sepumping cowok itu. beda, Bro. Iya. Nah, nanti abis ini itu tadi fase 4 itu kita kan ketemu lagi sama ya Black Panther Wakanda Forever. Di situ The Marvels. Habis The Marvels ya udah. Seingat gua kalau untuk film Ant-Man Quantumania. Oh iya. Tapi gua masih takut Pak sama Black Panther nanti Pak, sumpah gua takut banget sumpah. Itu yang gua takutkan Iya tuh. itu sumpah Iya. beresiko banget tuh film. Nah, justru karena gapnya masih jauh sih sebenarnya. Makanya kayak gue masih feeling ya masih berperasaan aja gitu. Masih feeling bahwa kayaknya di belakang kita mereka udah casting diam-diam deh kayaknya harusnya segitu ya. Harusnya segitu ya. Harusnya segitu gitu. Tapi nggak tahu deh, belum ada pengumuman ya karena yang sekarang baru di sengaja dinaikkan biar nanti orang ingat sama Black Panther Wakanda Forever itu adalah ya Namor itu tadi. Gua nggak tahu tuh emang benar-benar official dari Marvel atau enggak tuh si Namor the Summer itu pokoknya Kayak belum Pak, kayak belum. masih Pak, belum itu, Pak. percaya aja gitu. Masih belum percaya aja gitu. Malah villainnya keren Nah. anjir. Villainnya keren banget anjay kata gua. Bentukannya gitu. Iya. Namornya Rotot kayak gitu, abang-abang mau berenang di kali ya. Iya kan? Kayak abang-abang kata gua. Abang-abang dari kan mana? ya nih? sesuai dengan backgroundnya juga kan gitu. Bawah Diubah laut aja sih. gitu. Ya, Iya, bawah diubah, laut Pak. gitu. Kan jadi ini. Nanti gua Pas juga. Aztec.
Bangsa Aztec kan diubah sekarang Namor. jadi Aztec juga. Dulu mau jadi Oh. Aztec. Nah, Karena itu- karena nggak mau mirip sama Aquaman. Hmm. Nah itu menurut gue juga fatal. Oh, iya, iya, iya. Harusnya nggak apa-apa. Harusnya nggak apa-apa sih. Maksudnya jangan diubah tiba-tiba jebret jadi Aztec, jadi agak kuring. Ya orang jadi kayak apa? Masih takut untuk comparing perbandingan kayak gitu kan. Fans Sebenarnya nggak MCU masalah. kan barbar, Pak. Itu loh Nah. masalahnya. Gitu. Suka ngubah enak jidat anjir. Si Om Kevin. Makanya Pak dari pihak studio kan juga mikir-mikir nih fans kalau ngamuk kan ya studio juga harus apa ya, menyenangkan para fans sehingga ya lagi-lagi royalti juga segala macam duit Pak. Ya, itu kan. Yang paling parah menurut gue sih di PS4 ini ya, yaitu mengubah nama universe. Itu menurut gue udah fatal sih. Oh iya. Dari Setuju, 199 setuju. jadi 616. Menurut gue apa sih lu? Gue kayak gimana sih maksudnya? Malah ada yang berteori kan dulu kemarin ya, belum lama lah seminggu yang lalu. Ada yang berteori kalau ini apa namanya? Universe-nya Sinister Strange itu 1999 justru. Iya. Jadi Tahun di situ- lahir dong. Jadi tuh Nexus eventnya itu terjadi gara-gara Chavez nggak mendarat di situ. Karena yang ngebuat Doctor Strange nggak galau akhirnya gara-gara pas di pernikahan Christine ketemu Chavez. Nah sedangkan Chavez hokinya ke pentalnya di tempat MCU. What the hell? Kok maksa ya? Mohon maaf nih. Itu tuh kayak gitu loh. Banyak anjir yang berteori. Gue inget di MCU Direct apa di MCU mana gitu di Twitter gitu gue ngeliat. Ah. 1999 inian Sinister malah kata gue lah. Anjir Lah. berarti 616 yang belok dong kalau kayak gitu ya nggak sih? Iya, tapi nggak tahu tuh. Makanya gua rasa sih Scott Derrickson itu keluarnya gara-gara ngelihat cerita Michael Waldron dah. Iya sih. Teori busuk gua aja ya, kayak teori John busuk gua aja Watts tuh. juga ini teori busuk juga ya. John Watts kayaknya juga keluar gara-gara itu tuh. Gara-gara Multiverse of Madness. Kayak sekarang lu bayangin aja dah. Lu udah jadi sutradara Fantastic Four nih. Lu udah ngotak-ngatik Udah segala official macam lagi nih. Nih pokoknya nih Fantastic Four bakal kayak gini nih. Keren. Ya kan? Tiba-tiba muncul Multiverse of Madness. Cit. Karakter utama lu dimatiin jadi spaghetti. Ya gimana nggak kesel anjir fans? Gue yakin Yalah, dia mati- pasti kesel tuh. mati diurai itu. Iya, dia out tuh. Mungkin gara-gara itu juga lah kesel anjir kayak anjing jahat banget sih lo. Gue capek-capek bikin inian. Capek-capek ngurusin Fantastic Four. Tiba-tiba lu munculin karakter gue dimatiin. Tapi Pak, kalau untuk aktornya sendiri ya siapa namanya? John Krasinski ya. Itu kita juga nggak tahu nih kemampuan aktingnya seperti apa. Gue juga nggak tahu nih ini track record dia aktor apa nih. Apakah dia bisa memenangkan si Mr. Fantastic yang secerdas itu? Gue nggak tahu juga Pak, itu masalahnya. Karena Iya, nggak ada track record dia meranin seseorang yang genius banget gitu, nggak ada. Makanya tadi tuh bisa Fancast. bisa jadi kayak itu fancast gitu kan. Kan Jadi gas kayak banget tuh. ternyata berarti besar kemungkinan Fantastic Four yang nanti dibuat itu nggak akan ada kaitannya dengan Earth 838. Gue sih mikirnya gitu ya. Nggak akan ada kaitannya dengan Earth 838, pastilah gitu. Nah, secara dengan keluarnya John Watts untuk akhirnya out dan menggarap Star Wars, ya kan? Dia kan ada isu kan nggak bakal ngegarap Star Wars tuh, ya kan? Bener nggak? Sama bakal satu ada lagi tuh siapa? Iya. Garap Star Wars tuh. Saitama dia megang juga. Saitama live action Saitama One itu Punch bakal Man. Saitama itu ntar dipegang sama One Punch Man itu dipegang sama ini sutradaranya Fast and Furious, Oh iya? Justin Lin. Yes, Justin Oh Lin. iya, Kabarnya Justin dia- Lin. dia- Iya. Justin Lin punya keinginan untuk ngegarap live action dari Saitama. Aduh, Drog Pak yang jadi main Gitu. Pak. Drog, Nah Pak. itu tadi makanya balik lagi ke MCU tadi, kalau seandainya mereka beneran mau bikin Fantastic Four secara keseluruhan, baik itu mereka mau garap as a series atau as a film gitu kan, kayaknya sih nggak akan si John Krasinski itu, gue berkemungkinan besar dia nggak akan dipakai untuk di Earth 616 yang udah ada presentasi ini nih gitu. Justru Kan menurut siapa gua, nanti? Pak. justru Nah, menurut entah gua siapa nanti bakal sutradara. diambil. Sutradara menurut gua iya kayaknya John Krasinski. Ya, besar kemungkinan. Mungkin. Tapi balik lagi dia sutradara A Quiet Place. Dia lagi ribet kan kalau Quiet Place. ibarat kata nih kalau misalkan dijadwalkan 2024 Fantastic Four misalkan 2023 syuting dong atau enggak proses lah pembuatan. Nah
2023 setahu gue itu prosesnya A Quiet Place, karena 2024 dia rilis A Quiet Place 3 apa atau prequel gitu, gue lupa. Dia Cuman bakal bikin prequel dulu sih. iya prequel dulu dari kan, A Quiet Place. yang Day 1 itu kalau nggak salah. Nah itu menurut gue kasihan. Takutnya nanti malah nggak maksimal, takutnya gitu. Kalau jadi aktor ya oke lah gitu kalau dari segi postur, cuman kalau dari cara dia acting gue belum lihat, karena emang nggak ada track record digital dia untuk apa hal-hal ini ya, jenius kayak gitu nggak ada, karena Dan dia tahu bahkan orangnya lucu kan. Yes. Orang lucu Dan ya. lucu banget itu, lucu banget tuh John Krasinski gitu. Dan sekarang tahu sekarang ini ya gue kepikiran nama siapa untuk gara Fantastic Four? Siapa? Alfonso Cuarón. Siapa? Alfonso Cuarón. Wah, Siapa itu tuh? yang gara Harry Alfonso Potter. Cuarón itu adalah sutradara Harry Harry Potter. Potter ketiga. Harry Potter 3. Harry Potter ketiga. Dan itu menurut gue salah satu episode bagian dari part dari Harry Potter yang gue suka. Itu yang ketiga. Karena dari segi ininya rapi, terus juga permainan si siapa itu juga bagus gitu kan. Ceritanya emang benar-benar kayak digali di tengah-tengah tuh, emang benar-benar menuju ke klimaks banget gitu ya kan, emang benar-benar naik tensinya, dapat feel-nya, dapat juga emosinya gitu kan. Terus tiba-tiba di akhir cerita Harry Potter 3 itu juga usaha untuk membalikkan sesuatu itu juga terasa banget gitu kan. Terus dengan si siapa ayah baptisnya Harry Potter itu Siapa? Sirius Black ya? Sirius Black itu benar-benar dia meng-create Sirius Black itu benar-benar kayak orang yang baru keluar dari penjara yang niatnya pengen kebunuh gitu kan. Padahal sebenarnya dia nggak ngebunuh gitu. Nah di situ sih gue ngeliat kayak Alfonso Cuarón tuh dia serius kok menggarap Harry Potter tuh, dia serius gitu. Maka tiba-tiba kayak kepikiran sama gue, kalau Fantastic Four memang dibikin kayak ada mode serius dan komedi juga, sebenarnya dia juga cocok. Alfonso Cuarón itu nggak terlihat dari dia gimana cara dia memvisualisasikan cerita yang udah dibuat J.K. Rowling gitu kan, berdasarkan novelnya juga, dan divisualisasikan ke dalam film. Makanya tiba-tiba gue kepikiran kayak Alfonso Cuarón kalaupun mau dikait sama Marvel, boleh kok, boleh, potensial banget Alfonso Cuarón. Terlebih dia juga sukses lewat film dia yang akhirnya menang Oscar yang pakai bahasa Meksiko itu. Oh iya. Apa itu, Pak? Ya. Aku lupa. Apa judulnya, Lost atau apa gitu. Pokoknya dia film berbahasa Meksiko yang kemarin menang Oscar. Oh, gua nggak tahu nih. Waduh. Best Picture waktu itu. Seingat gue Best Picture. Seingat gue ya. Pak, gini Pak, kalau MCU itu sebenarnya itu mereka tuh, mohon maaf ya, MCU itu tidak pernah mendirect sutradara kelas atas. Kayak contoh kayak Christopher Nolan belum masuk ke situ. Oh, Karena nggak gini, mungkin anjir. makanya mungkin kan, karena memang MCU itu mereka itu saudara kelas atas kayak nggak mungkin, karena mereka ya lagi-lagi semua saudara kelas atas kayak semuanya yang legend itu nggak mungkin mau untuk MCU Pak. Nggak mungkin. Alfonso Cuarón itu Alfonso Cuarón itu sebenarnya kayak Chloe Zhao kayak Chloe Zhao. Dia kayak Chloe Zhao, makanya gue berpikiran dia bisa banget untuk digait sebagai sutradara di salah satu superhero, apalagi kalau misalnya apalagi kan kita tadi kan ngebahas Fantastic Four kan gitu. Karena dia kayak Chloe Zhao sebenarnya. Oke. Kayak Chloe Zhao gitu. Dan akhirnya kan Chloe Zhao kan gabung juga kan di MCU kan gitu. Gara-gara Eternals lagi kan gitu. Itu. Dibikin visualnya secantik itu kan gitu. Walaupun dari segi cerita kayaknya dia sumbangsinya terhadap penggarapan cerita juga dibilang banyak enggak juga, dibilang dikit juga enggak gitu kan. Tapi kalau sutradara kelas kayak gitu kayaknya kayak Nolan gitu kayak nggak mungkin deh. Kalau Nolan nggak dia memang idealisnya dia cukup bikin hero ialah Batman itu The Dark Knight itu. Iya. Kalau hero ya seperti itu ya. Itu pun juga karena terjebak sama WB dong. Dan terjebak maunya sama sendiri WB itu. Dan maunya sendiri. Iya. Nggak mau ada karakter lain. Skrip dia pengen bikin sendiri, ide ceritanya harus orisinil dari dia. Habis itu juga yang mendirect ya dia sendiri. Gitu. Itu sih aslinya film Iya, aslinya Nolan nggak mau loh bikin sampai trilogi. Dia memang demonya bikin satu film abis udah. Dia akan cari ide cerita lain dengan cast yang lain. Dia kayak gitu emang ininya, aturan mainnya dia. Ya kayak Todd Phillips. Tapi kan awalnya kan juga mau Joker kan satu doang, nggak mungkin ada sequel. WB juga yang nuntut studio, ya mau nggak mau. Itu tadi, untung dia kepikiran dari segi title filmnya juga bagus kan, Folia Dux gitu.
wih keren namanya gitu kan. Pas Musikal nyata lagi, pas di musikal. Musikal, iya, musikal. musikal lagi kan pas dicari tahu artinya, oh ternyata masih berkaitan dengan psikis juga nih gitu kan. Tapi bagus pemilihan namanya gitu, Polyadux gitu. Adeux gitu kan. Ih, Joker gitu kan. Makin penasaran gue. Iya loh, kriminal jadi musikal anjing. Hmm. Gimana coba itu nanti? Gue Dia iya tuh makanya gue tiba-tiba kayak keren banget. kepikiran kalau mau dibikin musikal dengan apa dengan cerita kriminal kayak gitu justru malah kayak gue tiba-tiba keingat ke John Wick gitu. John Wick 3 yang Parabellum. Oh iya iya. Ya, dia di tengah-tengah cerita waktu John Wick di Continental Hotel itu kan dikepung tuh. Ya kan? Di Continental Hotel tuh kan terkepung gitu. Dikasih senjata sama si siapa kan Winston kan. Hmm. Terus Winston bilang apa Parabellum ya kayak gitu kan. Itu kan orkestra tuh. Musiknya kan orkestra tuh kan. Tuh dibikin kayak detensi jadi kayak apa? Wah, bakal ada perang nih gitu kan. Nah, kayak gitu tiba-tiba gue pikir kayak oh kayaknya Joker apa namanya? Vibes-nya bakal dibuat kayak gitu ya salah satunya gitu kan. Walaupun enggak ya gue mikir enggak akan ngejiplak gitu. Tapi vibes-nya akan dibikin kayak gitu tuh. Musik orkestra yang mau benar-benar kita dengernya enak banget gitu kan. Tiba-tiba di visualis ya, tiba-tiba di visualnya Joker bunuh orang kan gak lucu gitu kan. Nggak lucu untuk dienakin gitu, justru kita yang tegang gitu kan. Nah itu yang seharusnya yang kayaknya sih bakal kita dapat ya gitu dari musik yang enak lagi, Pak. didengar di kuping. Balik lagi pakai MCU fase 4, Pak. Udah jauh nih. Jar gitu. Nggak apa-apa, Ya, nyantai. ya. Gue nyantai. Oh. Nggak gua cut. Ya kita kembali ke fase 4 ya, kayaknya sih bakal ditutup dengan Aquaman Quantumania gitu. Nah, ini justru hati-hati nih kalau ngomong Quantumania langsung ya. Ini juga kudu hati-hati nih. Ya kan, secara Peyton Reed itu dipercaya lagi jadi direkturnya. Nah, sekarang dari segi cerita nggak tahu nih, ya kan siapa yang bakal nulis gitu. Apa? Ant-Man itu adalah salah satu cerita MCU yang ibarat kata lu nggak ngefans sama yang lain, cukup Ant-Man aja gitu. Gimana ya jelasinnya ya? Iya. Gimana, Pak? Ya. Jadi ngebuat lu tuh lu nggak perlu jadi nonton yang lain, paham nggak? Kayak lu nonton Shang-Chi. Jadi benar-benar kayak yaudah lu nonton Ant-Man pun nonton Ant-Man aja tanpa ngikutin 20 film ke belakang itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Dan ceritanya Shang-Chi kan juga gitu. gue kerasa banget sih ceritanya si Ant-Man 1 2 tuh cakep anjir ceritanya. Kok gua enggak ya? Gue malah kerasa cakep banget anjir. Ceritanya bagus anjir. Iya. Apalagi kalau pas dia udah sama anaknya tuh. Kalau yang Ant-Man pertama itu kerasa banget. Sedihnya itu kerasa banget. Baru balik dari penjara minjem mobil temennya cuma buat ketemu anaknya. Terus istrinya nikah lagi anjing. Itu udah itu udah the real anjir, the real Jokernya. Iya kan MCU. si siapa teman-temannya yang gemuk itu? Polisi kan itu kan? Bukan polisi siapa ya? Bukan polisi yang si siapa tuh nama ada nama Silvanya gitu nama itu. Dia napi juga itu, cuman dia keluar duluan ceritanya. Dia kan nanya tuh si Ant-Man kan nanya tuh sama dia tuh. How's your girl man gitu kan? Oh she left me gitu kan. Ah iya Yang itu. mama died tuh kan. What gitu. Hah? Kok gelap? Kok gelap gitu ditambah tadi tuh kayak apa sih Scott Lang kehilangan bininya, terus juga kayak ngebela-belain keluar dari penjara ketemu sama anaknya gitu. Aduh gitu kan. Sedih coy. Iya, Yang pertama lumayan sih. Yang pertama. Yang kedua kok agak gimana ya? GLC anjir. GLC banget kedua tuh. Villainnya nggak penting, Ghost itu nggak penting banget tuh keluar tuh. Tapi sebenarnya ilmu fisikanya tuh hebat ya, maksudnya penulis skenarionya bisa masukin ilmu fisika seribet itu jadi film superhero. Dalam sebuah cerita. Iya, cerita. Jadi film superhero yang dikonsumsi anak-anak bisa gitu. Hebat. Gue malah mikirnya kenapa harus ada anak-anak juga yang boleh nonton sih gitu. Emang mereka nyampe gitu, bukan yang ngecilin sih, cuma kayak anak-anak tuh butuh yang fun gitu. Gue ngerti jiwa bermainnya mereka tuh masih butuh kayak membayangkan superhero tuh wah begini, wah begitu gitu kan. Superhero tuh adalah orang yang kuat, superhero tuh adalah orang yang membasmi kejahatan kayak gitu. Tiba-tiba masuk Ant-Man itu soal fisika gitu kan. Gue aja pusing. Pasti Lawrence Fishburne itu ngejelasin ke Hank Pym
soal ilmu fisika begini-begini. Itu aja pas up di Disney Plus waktu itu aja, Pusing. gua masih ngulang-ngulangin tuh apa yang dia bilang itu dari segi ilmu fisika tuh sebenarnya kayak gimana gitu kan. Ribet Dan anjir. itu ngebahasnya soal ilmu gaib. Sebenarnya iya tahu itu dimensi gaib. Jadi ceritanya tuh si Ghost itu Tentang ghost gitu ya. iya, secara fisika Ghost itu ternyata dia bisa berada di dua dimensi berbeda dalam waktu yang bersamaan. Makanya kadang Yes. dia transparan, kadang dia Hmm. madet gitu. Kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita nggak diliatin point of view-nya si Ghost. Dia ketemu kuntilanak apa-apa gitu. Iya nggak sih? Iya. Begitu Iya, dia enggak, ngilang itu kan enggak. dia beda dimensi. Hmm. Harusnya ya agak-agak bingung sih, cuman ya udahlah gitu. Ya, Iya, itulah, Pak. karakter penjahatnya enggak diceritain backgroundnya gitu. Makanya itu jadi kelemahan MCU fase yang kemarin-kemarin. Hmm. Villain ini biasa-biasa aja, makanya ya justru Beda, villain iya, itu yang bikin up, astaga. beda kayak ketika gua ngelihat Ryan Coogler menggarap Black Panther dan dilengkapi dengan ceritanya Eric Killmonger itu walaupun Oh, nggak Eric terlalu Killmonger. banyak ya. Oh The iya, best, keras. Ya the kan best. diceritain tuh, Eric Killmonger itu kan waktu masih kecil udah ketemu sama si di satu ayahnya sisi ini. gue paling suka villain yang asal usulnya itu dari kesalahan superhero-nya. Jadi emang superhero-nya salah. Yes, Itu Iron Man 3. si Iron Zemo Man itu. 3, terus Iron Man juga Civil War, Steve Rogers Ya, salah Civil itu. War si Zemo. Ya, Zemo semua itu juga. salah. Helmut Zemo. Terus siapa Dia lagi? kan berangkat dari kesalahan hero juga tuh. Iya, Apa lagi ya? banyak men. Oh, ini Far From Home, FFA. Oh Far From Home. iya, itu si Mysterio. Tony Stark lagi, Tony Stark Mysterio. lagi. Tapi bagus, maksud gue lebih Mysterio. bagus Iya, kayak bagus, gitu, bagus. lebih bagus kayak gitu sih. Masuk akal ya. Iya. Ketimbang yang makanya apa namanya? Di No Way Home gue nggak dapat villainnya sama sekali, kayak anjing, kayak bener-bener dicomot udah gitu. Ya, Aduh. fast service, Pak. Fast service lagi duit. Bener-bener. Ya udah. Untuk 1 billion. Demi 4 1 billion lah. Itu buat Cuman muter, kesalahan- buat muter loh itu duitnya. Dia narik duitnya disebar-sebar jadi Madam Web, jadi Iya. ketahuan banget anjir. Astaga. Sony. Tony, ampun. Makanya gue sedih ketika Spider-Man versinya Tom Holland tuh dijadiin kayak mesin pencari uang gitu. Mencari uang untuk project Sony selanjutnya. Gue sempat kepikiran itu juga tuh, Han, sama kayak yang lu sebut barusan tuh. Iya. Gue sempat kepikiran itu tuh. Jangan-jangan gitu kan No Way Home, terus juga anggaplah gini deh, projectnya Miles Morales kena dah gitu. Ah iya. Animasinya Miles Morales kena deh gitu. Anggap aja lah kayak gitu tuh. Ya kan? Gue kayak mikir, aduh, kenapa dua versi ini berasa kayak di anak emaskan gitu kan, diporot-porotin, disuruh kerja keras gitu. Iya, lu bayangin Ya aja. Allah. Masa di Iya. No Way Home ya ibarat kata kalau dibandingin dengan film yang lain gitu ya. No Way Home udah paling bagus lah. Film Sony yang paling oke lah gitu, maksud gue dari Venom gitu-gitu ya. Kalau dari Sam Raimi beda lagi. Enggak, pokoknya dari Venom gitu-gitu dia paling bagus lah tuh si No Way Home ini, ya kan? Ditambah lagi nanti Spider-Man Into the Spider-Verse yang kemarin. Ah, Iya. iya. Menurut Bagus. menurut gua Sony aja kok bisa, Sony tuh bisa bikin kayak gini loh, bagus. Lu tuh bagus bikin cerita asalkan lu telaten. Masalahnya film-film Sony kayak Madam Web anjing. Madam Web sama ini ya Kraven the Hunter. Anjing kaget gua. Sama Kraven the Hunter. Maaf guys. El Muerto, Pak. Itu juga El Muerto. Film Spider-Man juga diangkat. Tuh, Iya. bulat. Ya, ibarat kata kayak belum lama deh Kraven the Hunter inian rumornya, ya nggak sih? Sebelum No Way Home kan belum ada Ya. rumor Kraven the Hunter kan? Iya, ada. Belum ada. Belum ada kan? Belum ada. Belum ada. Pas awal-awal penggarapan No Way Home ya, maksudnya awal-awal Iya, masa-masa awal-awal. praproduksi, terus juga Tom Holland kan sempat bikin instastory tuh kayak dia udah nyampe di di mana tuh, New York apa dia waktu dia di instastory Iya. itu, dan di akhir video itu kan dia bilang it's time for Spider-Man 3 katanya kan, let's go gitu. Nah, itu belum ada. Pas awal-awal di sana belum ada. Belum ada Kraven the Hunter. Iya. Nah, menurut gua kayak Belum ada. kok lu bikin cerita cepet banget sih? Maksud gua kayak ngerjain makalah. After inilah, after
proses produksi selesai dan sebelum trailer gitu. Iya, maksud gue kayak terlalu buru-buru dan terlalu kecepetan gitu. Mendingan lo bikin film kayak setahun cuma 2, setahun cuma 1 lah gitu. Iya. Tapi bagus gitu. Into the Spider-Verse bagus anjir. Iya. No Way Home juga ya lumayan lah gitu, maksud gue dari segi cerita ya oke lah gitu. Kalau Bener. kalau misalkan anjing Madam Web, sumpah Madam Web gue nggak ada inian sama sekali di komik, kayaknya bahannya cuma dikit anjir. Ya, makanya gue mau feelingnya kayak ya mereka akan bikin ininya dulu deh, kayaknya kan bakal bikin IP gitu kan, kayak jajaran cast-nya dulu lah gitu. Untuk menggarapannya yang ntar aja gitu. Kan penjahatnya udah fix Kang ya kayaknya ya. Kang the Conqueror. Iya, Kang. udah fix Kang Fix. kan. Kok gue mikirnya kayak Jim Carrey ya, kayak si ini nanti tipenya, paham nggak? Kayak si Sonic, Jim Carrey di siapa namanya? Jim Carrey itu Robotnik. Dr. Robotnik. Nah iya, Yes. maksudnya cara mainnya nanti si aktornya, kok gue mikirnya kayak si itu ya, kayak si Dr. Robotnik yang gue lihat ya, soalnya di pas dia main He Who Remains tuh kayak Loki. gitu loh. Heeh. Ya kan kayak Dia- gitu-gitu nyantai gitu ya kan. Dia bisa selengean gitu istilahnya kan. Ngeselin. Ngeselin. Dan itu cocok sama Kang the Conqueror. Cocok banget itu kayak begitu. Itu kalau Kang dibikin kayak gitu, emosi anjir sampai PS6. Dia nggak pernah ketangkep anjir tuh bocah. King tuh nggak pernah ketangkep, Iya. susah banget anjir ketangkep. Sekali ketangkep Iya, cabutnya ke timeline mana anjir kata gua. Tengil ya. Iya, Tengil. masa diperiksain satu-satu anjir. Nggak mungkin juga Dari kan. Iya. Dari situ tuh gue kepikiran kayak apa jangan-jangan nanti Ant-Man akan memakai fan service lagi ya gitu. Salah satunya ya America Chavez itu. Bisa jadi. Nah, udah sampai sini paham dong, ngerti dong, Ah. paham kan? Ya teman-teman ya, Wow. yang nonton ya, ngerti kan? Nah, Tapi itu. kalau kayak gitu agak Kayak- kurang nanti malah. Karena Ya makanya, karena Ant-Man ini kan fisika. berkaitan, karena ini kan ya bahkan satu berkaitan dengan yang ilmu fisika kayak tadi kan, yang kedua kayak kalaupun memang harus difokuskan ya mau nggak mau sebenarnya sih mau nggak mau, kalaupun harus melibatkan karakter lain, ya yang paling deket ya dia, Oh iya. yang paling deket ya dia, America Chavez yang paling deket. Makanya dia hadir di setiap Gitu. premier gitu ya. Dia pakai pintu multiverse itu orang. Iya, Iya. kan di Thor kemarin dia datang tuh, Iya, ya kan? Datang. Ya, Thor yang kemarin ada. Nah, ini kita lihat nih pas di She-Hulk nanti nih. Ya kan, si Tatiana Maslany nih. Ada juga nggak nih bocah nih, ya kan? Miss Marvel kemarin Iya. aja ada tuh. Fix ada anjir itu tuh orang. Iya. Miss Tapi, Marvel kemarin aja ada tuh. Kalau Si Suci dari tahu gue masih sih Pak, gue khawatir Pak kalau sekarang untuk MCU sekarang mereka kok kayak lebih fokus ke karakter perempuan ya. Iya. Iya. Semuanya diganti. Semua Black Panther abis ini Shuri, dah, gua kayak langsung walk out Pak dari bioskop Fokus Pak. ke Kayak girls Sileng. power. Nanti ini terakhir kayak Sileng. Oh iya kayak Sileng, Sileng, ini oh bakal- iya jadi. iya. Udah gede bro, kayak Sileng udah cantik. Mereka juga masih bakal nerusin masih bakal nerusin ini malah si mantelnya si Ant-Man. Terus nanti Ant-Man jatuh sama The Wasp. cintanya sama Iron Lad, Nathaniel Richard. Hah. Iya kan? Kayak yang versi baik. Kayak yang versi family friendly. Woman power Bisa semua jadi. Pak. Serius? Kayaknya ada yang mati deh. Soalnya ada orang yang kegeletak di tanah lemes gitu anjir. Oh, ada yang mati ya. Iya. Iya, bagus loh, justru bagus kalau ada yang mati, biar Iya. ya God juga terkesan lebih berbahaya dong kalau ada tokoh utama yang Ya, mati. kalau ada yang mati ya udah pasti dewa-dewa pasti banyak yang dibunuh sama Gor. Enggak, maksud gue ada karakter penting kayaknya deh yang mati. Soalnya gue Bagus. gue nggak sengaja soalnya lagi nge-scroll IG terus ngelihat Marvel Studio tiba-tiba reels gitu kan. Tenenenenenet. Ya ampun. 15 detik lo spoiler. Gimana cara nge-skipnya anjir? Bener kata Pak Buta ya, TV spot sebulan ini. Iya. Makanya gue puasa TV Spot tuh. Pokoknya di HP kalau ada notifikasi dari Marvel Studios YouTube dan ada tulisan Thor Love and Thunder, entah itu mereka lagi premiere ataupun lagi ngobrol sama cast gitu kan, nggak gue buka. Ya, Gue belajar elunya. banget nggak gue buka. Instagram pun juga gitu, di feed Marvel Studios gitu kan, terus ngeliat caption Thor Love and Thunder naik, Marvel gitu juga naik,
Marvel Indonesia kayak gitu juga naik pokoknya gue bener-bener emang gue pengen nerapin kayak gimana sih rasanya puasa TV spot gitu, Lu Bambuta, bener-bener elunya kayak puasa aman. TV spot. Bambutra aman. Kita yang konten di YouTube ini yang Iya. ngos-ngosan Pak. Kita Iya. yang nahan ini, Pak. Ya makanya sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau teman-teman nggak mau bahas pasal TV spot atau apa, sebenarnya nggak apa-apa guys, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Ini Karena gini loh, karena gini loh, karena premier kan? iya Oh, oke. hari ini udah premier, makanya sebenarnya nggak apa-apa untuk teman-teman kayak ya nggak lihat TV sport segala macam, justru lebih enak gitu loh, justru lebih enak. Jadi bisa ke fokus ke konten yang lain kan, kayak lo Mar bisa akhirnya kan bisa ngalihkan itu ke ngobrol sama Cuy, gue ke kamar mandi dulu, cuy. PCU kan soal Star Wars gitu. Ya siap-siap bakal lawak, Pak ya. Ya titip aja lah. Tanya Watiti, Pak ini. Gimana, Bro Rehan? Udah aman? Aman bro? Udah aman. Lega gue setengah galon. Kok nahan-nahan tadi? Hah? Makanya gue nahan. bilang kan nyetor dulu ya nggak apa-apa lah, manusiawi. Gue nyari ini dulu, nyari bahan buat gue ini dulu biar lu ngobrol, maksudnya gue nunggu lu berdua ngobrol baru gue cabut gitu. Ya, ini extended Tapi cut ya. apa ya, Dari cut. iya. Tapi presentasi dari Comic Con gak bisa ditonton live ya. Gue pengen nonton live loh. Padahal harusnya bisa tuh. Harusnya bisa, iya. Live-nya di Gue pengen aja. nonton. Iya, gue pengen nonton live kayak kita ngelihat di Fandom. Fandom kemarin. Hmm. Gue pengen lihat live tuh. Jadi kayak bisa begadang, bisa ngeliat presentasinya mereka gitu kan. Bisa teriak sendirian di kamar gitu. Jadi kayak Kayak, connecting gitu nggak sih? project ini gitu, project ini gitu. Hah? Jadi connecting gitu, connecting ke fans-fans dari seluruh Iya, dunia. Iya. Nggak yang cuma ada hadir doang. yang ada di lapangan gitu. Sampai gue nyari-nyari loh kemarin lo di YouTube-nya, malah kayak dapet link palsu semua anjir gitu. Apalagi Google yang sampai ratusan miliar ini hasil gitu kan. Tiba-tiba. Gue pengen tuh lihat presentasi menurut langsung gua, gitu. apa namanya, model-model kayak Comic Con kayak gini, ini tuh bakal ada deh di Indonesia, soalnya udah ada 2 universe kan. Nanti Iya. nanti kayaknya nambah satu lagi nih, cuman gua nggak tahu kapan. Skylar namanya. Skylar Iya, Universe. Skylar Iya. Universe itu juga kayaknya bakal join Iya, dulu dia. Valentine sama ini Volt ya. Nggak salah, Skylar tuh. Iya. Pertanyaan ini pertanyaan terakhir nih ya. Oke. Ekspektasi lu buat besok Thor. Kalau misalkan gua udah upload ini berarti gua lagi nonton nih ya. Gua lagi nonton Thor kayaknya nih. Nah, pokoknya kalau ekspektasi lu berdua mulai dari Mario dulu deh. Oke, ekspektasi untuk Thor Love and Thunder ya. Iya. Oke, itu dulu untuk filmnya nanti besok gua harapin nanti please ya. Lawakan boleh, Iya. tapi please menurut gua tuh jangan sampai terlalu banyak lawak, fokus ke cerita dan juga originnya Gore. Jangan sampai itu cuma dari bulu doang. Itu yang gua susah karena gua tipe orang yang bisa dibilang tuh kurang menangkap cerita, ya bisa dibilang cuma ngomong doang. Gua kurang nangkep itu. Kalau visual cerita oke, makanya gue pengen tahu Gore tuh originnya yang sekelam itu bisa dibawakan nggak oleh MCU. Nah, karena lagi-lagi ini ratingnya PG-13 Pak. Itu masalahnya. Dan juga pembawaan Takewa, jadi kita tahu ya dari Thor Ragnarok aja udah gitu. Makanya gue pengen di Thor Love and Thunder ini jangan sampai template banget, di mana ya kayak template itu maksudnya kayak protagonis, antagonis udah kelar, nggak ada cerita lain gitu. Jadi gue maunya ceritanya juga lebih bervariasi lagi sih, gitu sih. Dan juga ini Pak, gua mau tahu lagi ya si Jane Foster ya. Gua mau tahu nanti di MCU seperti apa. Kan di komik kan dia kan kena kanker nih. Yes. Nah, di MCU apakah itu akan dirubah kayak kalau menurut gua kayak dirubah sih Pak. Itu ada di TV spot, spoiler loh itu menurut gua. Nah, Ada. serius. Bukan dia jadi kankernya, bukan jadi orang kanker. Pak, di komik. Bukan. Di TV spotnya gue ngeliat kayaknya dia lemah deh. Dia tuh bisa menggunakan itu. Kayaknya ada limit waktunya. Kayaknya. Cuman nggak tahu sih. Kayaknya gitu. Cuman gue nggak tahu sih. Bener apa enggaknya yang gue lihat dari TV spot ya. Kok nih orang cuma berantem gini doang udah loyo ya gitu kata gue. Oh gitu ya.
Gua nggak tahu Pak, sumpah. Cuma nggak tahu Gua nih ya. nggak Ini kita nggak tahu, nggak tahu. nggak tahu. Ini cuma prediksi aja. Prediksi aja. Hmm. Karena nanti komiknya memang seperti itu Pak. Makanya di MC Mm-mm. gua nggak tahu lagi seperti apa gitu sih. Gitu Pak. Itu aja sih kalau dari gua sih. Ya doakan aja nggak terlalu cepat ya karena durasinya kan juga terlalu pendek Pak. Iya, Kalau pendek menurut gua nih. pendek banget Hmm. durasinya. 1 jam 59 menit. Itu pun belum kreditnya loh Pak. Oh, belum loh. Belum reducing. Itu sih dari gua sih. Gue lebih ini sih. Kalaupun durasinya 1 jam 50 menitan kayak gitu, kayaknya fokus ke gore aja 40 menit nggak apa-apa dah. 30 menit, 20 menit nggak apa-apa dah, sumpah. Asalkan gore-nya gitu. Soalnya Thor-nya kayaknya udah ya udahlah gitu maksud gue. Film keempat, men. Oh. Iya nggak sih, udah kayak ya udahlah gitu. Malah gue Udah. pengen di highlight gore-nya karena Christian Bale cuy, lo. Christian Bale. Yo, Lo Putra gimana? Pikir Ekspektasi dia. untuk Thor Love and Thunder ini sebenarnya gimana ya, kan udah puasa TV sport dan segala macamnya juga ya, jadi kayak masih mengharapkan bahwa di film keempat ya betul emang nggak perlu terlalu fokus banget sama Thor-nya gitu kan, dengan usaha pensiunnya dia gitu, apalagi sekarang udah masuk temanya multiverse, apakah nanti kita akan disajikan dengan 3 Thor yang punya segmentasi dan juga durasi tayang yang sama, kita nggak tahu ya kan. Nah secara di trailer tuh ada jorok-jorokan tuh gitu kan, ada Ravage Thor, ada klasik Thor juga pakai helm gitu kan, terus ada Thor yang asli gitu yang ikut ngurusin badannya di awal-awal gitu kan, sampai narik-narik Benatar gitu. Ekspektasi gue gitu sih untuk Thor-nya, kayaknya emang benar jangan terlalu difokuskan, walaupun akan menampilkan 3 Thor dari universe yang berbeda misalnya gitu kan. Universe beda nih gitu antara Ravage dan Mighty Thor dan juga Classic Thor misalnya gitu. Tapi anggap aja Classic Thor lah ya yang pakai helm lengkap waktu ketemu sama Jane Foster di trailer itu ya. Kita anggap aja lah gitu. Nah, fokus kedua ya tadi gue berharapnya juga bahwa dengan segala macam breakdown dari konten kreator juga kayak termasuk Bang Eka, BCU, Daily Screen dan teman-teman yang lain gitu, termasuk yang lo juga itu kan, bahwa Gore the God Butcher memang udah waktunya punya porsi yang lebih Iya, banyak Yap. dari segi penceritaan. Kita harus. perlu tahu asal usulnya kayak apa gitu. Nggak apa-apa serius di awal gitu. Serius di awal untuk porsi sekedar kayak maybe 10 menit awal untuk 10 menit awal mungkin kayak 5 menit awal lah. Anggap aja 5 menit awal lah untuk sesinya si Gore the God Butcher gitu kan. Nggak apa-apa lah, anggaplah 5 menit awal lah untuk menceritakan background dari si Gore the God Butcher itu seperti apa gitu kan. Karena sayang ini aktor yang cuman karena aktor ini doang gue menghormatin dan akhirnya gue nggak nonton TV spotnya sama sekali. Gara-gara Christian Bale ya, sekali lagi gara-gara Christian Bale gitu. Karena kita tahu juga ya, kita sama-sama tahu juga gimana effortnya dia untuk memerankan sebuah karakter gitu. Contoh kayak di American Hustle, dia sampai harus ngegemukin badannya gitu kan. Terus juga di Ford versus Ferrari, Ford v Ferrari, Itu keren itu juga dia banget harus itu. Di dia Ford, nurunin berat badannya anjir. juga. Keren Effort banget banget. sampai di film apa tuh yang judulnya apa gitu, dia sampai harus bener-bener kurus banget. Oh, Memento. Nah, Memento gitu. Hmm. Nah, itu juga tuh memang bener-bener kayak wah ini kan aktor totalitas ya. Sayang kalau kayak apa namanya, sayang kayak kalau nggak dihormatin dengan caranya kita gitu. Caranya kita gitu, makanya gue berani untuk kayak gue puasa TV spot lah, gue cukup ngikutin trailer satu udah gitu. Itu aja menurut gue kayak itu udah bocoran banget lah gitu kan, hampir 2 menit itu udah bocoran banget lah gitu. Ngapain mesti ngikutin TV spotnya dipotong-potong kayak kue lapis gitu kan, nggak perlu Parah kan TV nggak perlu, nggak spotnya. usah ya, karena ya tadi takut kejadian yang kayak MOM, No Way Home juga hampir juga tuh kena tuh. Hampir Kalau nyaris. nggak hampir kena, hampir nyaris tuh gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, coba positif lah dengan ekspektasi bahwa semua karakter yang diceritain, karena nanti bakal ada Guardians of the Galaxy juga kan, Guardians of the Galaxy juga gitu. Yo, Nah gue pengen jangan sampai nanti dari kesemua elemen itu ada yang terkesan mendominasi. Nah gue nggak mau tuh, apalagi kan ada Guardians of the Galaxy juga, fansnya juga akan ngumpul di situ gitu kan, akan ngikutin itu gitu. Makanya kayak semoga Taika Waititi bisa menempatkan porsi yang pas gitu ya, dengan nggak menggunakan template di mana Hela diceritain di tengah-tengah.
Ah ya iya kan, di itu. tengah-tengah. Dan itu visualisasi dari si Aduh. Valkyrie lagi kan, Valkyrie yang Iya. ditempel jempolnya masih Loki, Iya, gitu. itu cuma beberapa detik doang, Iya, astaga. beberapa sepersekian detik doang gitu. Ditambah juga ceritanya Hela sama si anak apa siapa sih anak buah yang botak itu yang akhirnya pakai pesto apa pakai Itu senjata itu M16 itu. itu si ini anjir, si Karl Urban anjir yang main The Boys. Iya, bener itu. Iya yang main The Boys Iya, kan iya itu. bener dia tuh. Terus Masih kayak jadi family friendly. hmm, itu dia botak ya. Kalau The Boss kan dia kan berambut brewok kan gitu kan. Jadi sangar gitu anjir kalau yang di The Iya. Boys. Nah itu, jadi diceritain apa si Hela itu kan diceritain cuma di bagian itu sama di penglihatannya si Valkyrie doang gitu. Gitu. Dan apalagi yang apa unsur-unsur yang katanya ada LGBT, fuck lah. Ah, Fuck lah itulah kalau gua sih. Fuck lah tapi itu, serius gue fuck lah, gue nggak terlalu memfokuskan adanya elemen-elemen itu gitu, karena kalau lo akan apa katanya bakal ada unsur itu gitu kan, tapi ketika lo coba untuk berpikiran positif bahwa itu beneran bukan LGBT, dia tetap bukan LGBT juga gitu kan, ngapain lo harus kait-kaitin dengan hal-hal yang se-eksplisit itu gitu loh, udahlah tapi Taika tuh gitu emang kan. gitu kan, maksud gua Ya, ya. TK memang memang begitu stylenya gitu. Dia Iya berani emang untuk begitu. mengambil elemen yang ya yang sekarang lagi rame atau apa gitu kan. Ya. Kan gue bilang fuck lah untuk yang kayak gitu-gitu. Ini Gue ya nggak peduli. Taika Valkyrie, itu dia, gua pertama kali ngelihat style Taika itu yang maksud gua, oh ternyata Taika tuh kayak gini ya orangnya. Itu hmm, pertama kali gua ngelihat di film Free Guy. Dia kan jadi villain. Ah, Free hmm, Guy, yeah. iya. Itu gua baru sadar, oh ternyata Taika Waititi tuh kayak gini stylenya. Dan itu gua mikir kayaknya dia bukan acting deh, kayaknya emang dia aja udah sifat aslinya dia kayak begitu ya. Maksud gua Iya. nyantai banget gitu anjir kata gua. Ya udahlah Tapi kalau di berarti. belakang, iya di belakang layarnya dia bisa menggarap sesuatu yang serius ya benar-benar serius pada tempatnya gitu Hmm. kan. Hmm. Itu tuh. Nah, itu Stanley Taika Waititi sih. Tapi ya balik lagi untuk elemen-elemen tadi itu kayak ya fuck lah gitu. Untuk Valkyrie yang dibilang king bukan queen Valkyrie itu Hmm. sabodo teing lah. Bodoh gitu, sumpah bodoh. Dia mau dipanggil king itu haknya dia. Tapi bedanya Taika Waititi sama Hmm. sutradara kayak Chloe Zhao yang secara terang-terangan gitu misalkan. Hmm. Bedanya adalah kalaupun misalkan ya Taika Waititi emang pengen ngetis Kak Sono gitu ya Hmm. kan. Menurut gua Hmm. Taika Waititi itu sangat mulus. Menurut gua mulus banget sih. Maksud gua kalau ngetis sesuatu yang memang belum tentu Hmm. diterima masyarakat banyak, menurut gua dia tuh ngetisnya tuh benar-benar mulus. Kayak contoh Ragnarok itu elemen warna-warninya ya nggak sih. Terus juga ini Iya. apa Thor Love and Thunder apa namanya kapalnya tuh kan warna-warni tuh ada pelanginya ya kan ya kayak maksud gua Ya, itu memang udah ada di Bifrost-nya. ya Di udah Bifrost memang udah udah diceritain udah warna-warni. kayak Heeh, kita ingatnya. tipis-tipis kayak gitu Heeh. aja menurut gua. Tipis-tipis. Kayak gitu aja nggak usah jebret ciuman anjir tah eta si pastos anjir agak kuring anjir kaget anjir. Jangan-jangan ada Kratos anjir kata gue jauh amat sampai ke arah Kratos. Orang filmnya PG-13 anjir. Mau ada Kratos lagi ngapain? Lagi cukur kepala, Iya. botak. Netflix tuh harusnya ngambil IP itu tuh, ngambil IP-nya God of War itu. Kalau Iya mereka pengen bagus cuan. tuh. Oh Hebat tuh. iya. Harusnya mereka berani ngambil IP itu tuh. Jadi benar-benar kayak dibikin apa suasana dan vibe itu kayak Game of Thrones kan. Oh iya keren Darah, tuh. darah, Oh. ya berdarah-darah banget. Keren. Pakaiannya emang kerajaan Yunani banget gitu kan. Tapi kalau Delta Misalnya. banget sih ini Pak, yang cocok untuk studio Delta banget Warner Bros. Kalau yang mereka berani banget Warner Bros sampai sekarang. Ya bener gore-gore banget tuh. Makanya itu bener dia sama Warner Bros aja deh kalau God of War deh. Nah, lu belum Ya, itu nonton. dia. Lu belum nonton The Boys berarti lo. The Gua Boys belum nonton lu. Pak, belum nonton gua. Nih nggak tahu nih ya karena dolar kuning apa kagak nih gue kasih tahu. Pokoknya ada orang dia titiknya bisa panjang terus ngelilit orang men. Astaga. Serandom itu men. Gue kaget tadi nonton apaan itu yang ngelilit kata gue. Ya ampun titit kata gue ya ampun. Kepikiran aja kata gue sutradaranya ya Allah ya Allah. Konsepnya mungkin parodi Pak ya, makanya dibuat serandom itu. Iya tapi di Enggak, satu tapi emang, sisi gue emang nangkep konsep gitu. ya. Pesannya tuh gue Konsep-konsep nangkep. awalnya emang kayak gitu. Oh. Emang ada hal-hal yang sangat random sampai ya sorry tuh sih. Hal-hal yang berbau sensualitas itu hubungan antar hero itu aja dijor-jorin bener. Iya anjir ada yang sambil Jor-jorin. terbang gitu. Iya, Astaga. jor-jorin.
Goblok Itu trailer sebenarnya trailer Red Band loh. Oh, The Red Boys itu Band. trailernya Red Wih. Band banget itu sebenarnya. Sebenarnya kalau memang benar-benar mereka berani untuk mengeksplor dari segi itu gitu kan, untuk dari keseluruhan Ah, cerita. Harapan gue sih ya, balik lagi nih ya, harapan gue untuk Thor Love and Thunder sepertinya akan sama aja kayak Thor Ragnarok. Kayak film komedi 90% gitu. 10%-nya action anjir. Ya udah kemungkinan besar seperti itu melihat durasinya sih. Cuman di satu sisi yang gua harapkan sih Thor tetap lanjut ya, jangan jangan dibikin mati, dibikin maksud gue stop di sini tapi lanjut kemana kayak dia berkelana kemana kayak daripada dimatiin gitu, sayang banget anjir. Karakter Thor tuh dia kemampuannya banyak men, sampai ada versi Rune King-nya cuy. Nah versi Rune King tuh udah OP banget dia, dan menurut gua harusnya ya kayak gitu ya, karena di komik tuh emang dia umurnya panjang. Jadi sayang sih, sayang banget kalau misalkan amit-amit beneran Thor dibikin mati. Aduh sayang banget sih, karakter mahal. Apalagi yang meranin si ganteng anjir. si tampan ya. Si tampan. Si tampan se MCU anjir. Dia emang udah ya, dia emang jiwanya udah Asgard banget itu. Thor itu. Udah gitu Aduh. Chris Hemsworth itu dia bisa memposisikan antara kegantengan dan lucu orangnya. Ya, bisa dia. Dia kayak Bisa. Ryan Reynolds. Nah, semoga Ya, nanti itu tadi jangan sampai timbangan tadi itu miring salah satunya gitu kan. Malah justru bagus di segi seriesnya doang ya bagus gitu kan, di film kayak ya udahlah gitu. Nah, jangan, karena kita butuh keseimbangan itu. Karena sekarang mereka sudah punya series gitu kan. Sudah punya series yang udah digodok seserius itu, sebagus itu gitu kan. menurut gue sih itu aja sih. Jangan terlalu kayaknya terlalu ambis banget buat duit gitu ya. Cuman ya udahlah ya. Kalau bisa selaras aja lah sama kualitas gitu. Ya mungkin segitu dulu Ya. aja. Ini konten konten ngocok pertama kita. Durasi lebih dari 1 jam, lumayan lah ya. Nggak ada yang gua cut kayaknya. Nggak tahu sih tadi gua ngomong titit kena dolar Luar kuning. kuning. Enggak sih kayaknya. Kayaknya sih enggak sih anjir. Gue jarang kena dolar kuning. Cuma semoga aja Mantap. enggak. Ya udah segitu aja. Thank you yang udah nonton. Udah ya udah bye. Apalagi.